Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I Am Trapped in This Day for 1000 Years. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Setelah permainan rodeo yang hebat dari Wu Yurong pun merasa harus mandi lagi karena permainan ini. Lalu di saat yang sama, Wu Chen menerima telepon dari Li Ruobing. Li Ruobing pun bertanya apakah pekerjaan Wu Chen sudah selesai. Wu Chen pun menyebut bahwa pekerjaannya baru saja selesai. Wu Chen pun bertanya mengapa Li Ruobing belum istirahat jam segini. Apakah Li Ruobing menunggu dirinya menelponnya? Wu Yurong yang memperhatikan Wu Chen pun nampak diam. Lalu Li Ruobing pun menyebut bahwa dirinya masih di perusahaan, bekerja sepanjang waktu dan dirinya tidak akan pulang malam ini. Wu Chen pun tidak menyangka Li Ruobing akan bekerja sekeras itu. Li Ruobing pun mengaku bahwa dirinya sangat lelah dan meminta Wu Chen untuk memberitahunya apa yang sedang Wu Chen lakukan di mode sekarang. Pada akhirnya, Wu Chen pun memberitahu Li Ruobing mengenai pengaturan Wu Yurong dan Guru Wibo yang bersama-sama berburu aset eksternal keluarga Ding. Mendengar hal ini, Li Ruobing pun hanya menghela napasnya dan menyebut Wu Yurong beruntung bisa tidur dengan Wu Chen. Wu Chen memberinya keuntungan miliaran. Lalu Wu Yurong pun mendekat dan menegur Li Ruobing dan menyebut Li Ruobing sedang cemburu. Tidak seperti Li Ruobing biasanya. Dalam pikiran Li Ruobing, Wu Yurong ada di samping Wu Chen saat ini. Dirinya tidak akan membiarkan Wu Yurong melakukan apapun yang dia mau. Li Ruobing pun menyebut bahwa dirinya tidak cemburu dan bertanya apakah Wu Yurong ingin membuat dirinya marah. Setelah Wu Chen kembali ke Donghai, maka tunggu dirinya. Wu Chen pun seketika penasaran dan bertanya apakah ini akan sama seperti yang terakhir kali. Li Ruobing membuat dirinya menantikannya. Wu Yurong pun seketika penasaran karena reaksi Wu Chen yang berbeda. Li Ruobing pun nampak malu dan menyebut Wu Chen tidak tahu malu dan meminta Wu Chen untuk berhenti bercanda dan mengajak Wu Chen untuk berbicara soal bisnis. Ding Ruilong baru menelponnya sore ini. Ding Ruilong mengatakan kalau dia akan datang ke Donghai untuk meminta maaf secara langsung. Wu Chen pun bertanya apakah dia menentukan waktunya. Li Ruobing pun menyebut bahwa dia tidak memberitahunya. Wu Chen pun mengerti dan dirinya akan kembali ke Donghai dalam 2 hari lagi. Li Ruobing pun mengerti dan meminta Wu Chen untuk beristirahat dan dirinya akan kembali bekerja. Kemudian Wu Yurong yang mendengar Ding Ruilong akan ke Donghai bertanya mengenai rencana Wu Chen selanjutnya. Wu Chen pun hanya menyebut tentang sesuatu yang menarik. Wu Yurong yang nampak penasaran pun bertanya apa yang akan dilakukan Li Ruobing pada Wu Chen. Apakah itu sesuatu yang menarik juga? Wu Chen pun juga menyebut bahwa itu sesuatu yang menarik juga. Mendengar hal ini, Wu Yurong pun juga menginginkan sesuatu yang menarik. Jika demikian, Wu Chen pun meminta Wu Yurong untuk mempersiapkan mentalnya, karena sesuatu yang besar akan masuk. Dan setelahnya Wu Yurong pun dibuat melayang. Lalu keesokan harinya, saat Wu Chen terbangun, Wu Chen mendapatkan sebuah catatan dari Wu Yurong yang memberitahu Wu Chen bahwa dia kembali ke Donghai.
serta meminta Wu Chen untuk tidak lupa datang dan mentraktirnya. Lalu Wu Chen pun merasa ini waktu yang tepat untuk menemui He Xiqing. Wu Chen pun segera mengirim pesan kepada He Xiqing dan mengajaknya untuk bertemu di Dongfu. He Xiqing pun menyebut bahwa itu suatu kebetulan karena dirinya tinggal di Dongfu. He Xiqing pun mengajak Wu Chen untuk bertemu di rumahnya karena Xing Xing juga ada di rumah. Wu Chen pun menyetujuinya. Lalu tak berselang lama Wu Chen pun sampai di kawasan perumahan dekat Taman Abad Baru. Dan di saat yang sama Wu Chen pun melihat seorang gadis yang berjalan. Wu Chen pun menilai jika tidak salah ingat itu adalah Xing Xing. Wu Chen pun segera menyapa Xing Xing. Xing Xing pun seketika bertanya siapakah Wu Chen dan apakah mereka saling mengenal. Dan tak jauh dari sana, seorang wanita memanggil-manggil nama Xing Xing dan memintanya untuk tidak lari. Dan wanita ini adalah He Xiqing. Xing Xing pun seketika meminta Wu Chen untuk diam. Xing Xing pun memohon kepada Wu Chen untuk membantu dirinya. Lalu He Xiqing pun bertanya kepada Wu Chen apakah dia melihat seorang gadis setinggi tangannya. Dia adalah putrinya. Berumur 14 tahun, dia baru saja berlari keluar. Wu Chen pun nampak diam namun memberi isyarat dengan matanya. He Xiqing yang mengerti pun segera mendekatinya dan menangkap Xing Xing serta bertanya, apakah Xing Xing mau bermain petak umpet dengannya? He Xiqing pun seketika berterima kasih kepada Wu Chen. Wu Chen sendiri mengatakan untuk tidak berterima kasih karena itu bukan masalah. Lalu Wu Chen pun bertanya apakah mereka bertengkar karena sesuatu, atau itu adalah masalah gambar. Mendengar hal ini, He Xiqing pun bingung dan bertanya-tanya siapa pria ini. Dirinya tidak mengenalnya, namun sepertinya dia mengenal dirinya dan Xing Xing. Dan dia bahkan tahu tentang masalah gambar. Wu Chen pun mengatakan bahwa He Xiqing mengiriminya sketsa Xing Xing selama beberapa hari terakhir, serta potret Xing Xing dan sketsa untuk He Xiqing. Mendengar hal ini, He Xiqing pun bertanya apakah ini Wu Chen. Wu Chen pun tersenyum dan meminta izin memperkenalkan dirinya sekali lagi. He Xiqing pun senang bertemu dengan Wu Chen serta memperkenalkan dirinya dan anaknya. He Xiqing pun meminta Xing Xing untuk menyapanya karena dia adalah guru yang dirinya ceritakan kepada Xing Xing. Xing Xing sendiri sangat kesal dengan hal ini. Tadi mereka bertengkar karena guru menggambar ini. Sekarang dirinya tidak bisa lari. Melihat Xing Xing yang tidak merespon, He Xiqing pun meminta maaf atas perilaku buruk Xing Xing. Dengan ini, He Xiqing pun mengajak Wu Chen untuk berbicara di dalam rumah. Lalu saat di rumah, He Xiqing pun mengatakan bahwa ini sudah hampir jam makan siang. He Xiqing pun bertanya apakah Wu Chen ingin makan siang bersama. Dirinya akan memasak sekarang. Mereka akan bicara setelah makan siang. Wu Chen pun menyetujui hal ini. He Xiqing pun mempersilahkan Wu Chen untuk duduk atau Wu Chen bisa melihat-lihat galerinya ada di sana. Dan dirinya akan ke dapur. Di saat Wu Chen melihat-lihat ke ruang galeri, Xing Xing pun mengikuti Wu Chen. Dan di saat yang sama, Xing Xing pun menunjukkan perilaku aneh. Dan hal ini membuat Wu Chen bertanya-tanya sedang apakah Xing Xing. Dan ternyata Xing Xing mulai berakting memukul dirinya sendiri serta berteriak mengapa Wu Chen memukulnya. Xing Xing pun semakin berteriak kesakitan meminta Wu Chen untuk tidak memukulnya. Wu Chen yang memperhatikan hal ini hanya diam menatap Xing Xing. Xing Xing pun kembali bertanya apakah menurut Wu Chen ini lucu. Wu Chen pun hanya memberikan isyarat untuk Xing Xing agar melanjutkannya. Dalam pikiran Xing Xing, Xing Xing pun bertanya-tanya mengapa Wu Chen tidak mencoba pergi. Tidakkah Wu Chen merasa ada sebuah masalah besar di sini? Dengan ini, dirinya akan menunjukkan senjata andalannya kali ini. Wu Chen lah yang memaksanya mengeluarkan hal ini. Xing Xing pun perlahan membuka jaketnya, seolah-olah Wu Chen sedang mencoba melakukan hal yang tidak pantas kepadanya. Namun Wu Chen sendiri hanya tertawa kecil melihatnya. Xing Xing pun bertanya apakah Wu Chen masih tidak takut sedikit pun. Wu Chen pun balik bertanya mengapa dirinya harus takut. Xing Xing hanya orang aneh. Xing Xing pun menanyakan pikiran Wu Chen apakah Wu Chen pikir dirinya tidak akan memanggil ibunya. Wu Chen pun balik bertanya apakah Xing Xing pikir ibunya akan mempercayai Xing Xing.
Sing Sing pun menyebut bahwa Wu Chen memukulinya karena dirinya tidak menghormati Wu Chen. Sedangkan untuk masalah lainnya, tidak ada anak laki-laki di kelasnya yang tidak jatuh cinta kepadanya. Sing Sing tahu apa yang mereka pikirkan dari ekspresi mereka. Lagi pula dirinya jauh lebih maju dalam hal penampilan. Wu Chen juga laki-laki. Menurut Sing Sing, Wu Chen tidak jauh berbeda dari mereka. Dan jika menyangkut masalah seperti itu, tidak ada ibu yang tidak memihak putrinya. Wu Chen hanya orang luar. Wu Chen tidak punya peluang untuk menang. Sing Sing pun meminta Wu Chen untuk pergi sekarang dan mengundurkan diri menjadi gurunya, dan dirinya akan melepaskan Wu Chen. Wu Chen pun menyebut bahwa diri mendengarnya. Menurutnya, lebih menjijikan jika Sing Sing sebagai murid mengancam gurunya dengan tuduhan palsu. Sing Sing pun bertanya bagaimana Wu Chen bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Wu Chen pun mengatakan bahwa dirinya selalu waspada terhadap gadis populer yang sangat disukai laki-laki di kelasnya. Sing Sing pun sangat kesal mendengar hal ini. Wu Chen pun menegaskan, jangan mencoba menimbulkan masalah di kemudian hari atau ibu Sing Sing akan mendengar isi rekaman ini dan dia akan tahu kalau putrinya adalah gadis nakal yang suka menjebak orang lain. Wu Chen pikir Sing Sing seharusnya tahu betapa kerasnya hukumannya. Dalam pikiran Sing Sing, Sing Sing menyebut Wu Chen sebagai guru iblis. Wu Chen tidak membiarkan dirinya melawannya sekarang karena dia punya rekaman itu. Poin utamanya adalah rekaman itu. Dirinya harus mencari cara untuk mendapatkannya. Sing Sing pun pada akhirnya melunak lebih dulu dan mengatakan bahwa dirinya mengerti. Dirinya tidak akan berani melakukannya lagi. Lalu Sing Sing pun izin pergi ke kamar mandi lebih dulu karena perutnya tidak enak. Wu Chen pun mempersilahkan Sing Sing. Lalu saat di kamar mandi, Sing Sing diam-diam menelepon seseorang yang bernama San San dan memberitahunya bahwa ada seseorang yang menindasnya. San San pun marah dengan hal ini dan bertanya siapakah yang berani menindas Sing Sing. San San pun meminta Sing Sing untuk tidak takut. Urusan Sing Sing adalah urusannya. Dan segera dirinya akan memberitahu kakak Qi. Mereka akan mengumpulkan 100 orang untuk membantu Sing Sing menangani si bodoh itu. Dan Sing Sing sendiri bisa membayangkan bagaimana Wu Chen akan memohon ampun kepada dirinya. Sing Sing pun penasaran sampai kapan Wu Chen masih bisa tetap tenang dan santai seperti sebelumnya, dengan senyuman di wajahnya. Lalu tiba-tiba He Xiqing pun membuka pintu kamar mandi dan ini mengagetkan Sing Sing. He Xiqing pun mengatakan bukankah sebelumnya dirinya meminta Sing Sing untuk mendengar gurunya. Mengapa Sing Sing malah bersembunyi di kamar mandi? Rutinitas lama itu tidak berhasil kali ini. Sing Sing dengan muka memelasnya menyebut bahwa dirinya tidak melakukannya. Dirinya benar-benar hanya pergi ke kamar mandi. He Xiqing pun menyebut bahwa dirinya tidak peduli, pokoknya mereka harus menunggu beberapa saat sebelum makan. Sementara itu belajarlah menggambar dengan Wu Chen terlebih dahulu. Sing Sing pun mengerti dan menghampiri Wu Chen dan mengajaknya untuk mulai belajar. Lalu Wu Chen pun mulai memberikan arahan dasar untuk menggambar. Dalam pikiran Sing Sing tidak masalah jika dirinya berperan sebagai murid yang baik sekarang. Begitu kabar dari saudari San San datang, maka saat itu dirinya memulai rencananya. Lalu setengah jam kemudian makanan pun kini sudah siap. He Xiqing pun memanggil Sing Sing dan Wu Chen untuk makan. Lalu di saat itu Sing Sing pun mengatakan bahwa dirinya ingin keluar untuk melukis sore ini. Dan dirinya ingin Wu Chen mengajarinya cara menggambar dari lingkungan nyata. Dan bertanya apakah ini tidak masalah. He Xiqing pun menatap Wu Chen dan menanyakan responnya. Wu Chen pun menyebut bahwa ini tidak masalah. Sing Sing pun seketika menunjukkan ekspresi senangnya. Lalu saat mereka berjalan keluar, Wu Chen pun bertanya apakah mereka pergi ke tempat olahraga. Dirinya khawatir Sing Sing di sini bukan untuk menggambar lingkungan nyata. Lalu mereka sendiri mengatakan bahwa mereka sudah sangat lama menunggu kedatangan Sing Sing. Sing Sing dengan muka senangnya mengambil peralatan menggambarnya dan seketika menyapa kakak Shan dan kakak Qi. Lalu Sing Sing pun bertanya mengapa kakak Qi memanggil orang sebanyak ini. Itu tidak perlu menurut Sing Sing. Kakak Qi pun bertanya apakah menurut Sing Sing begitu. Baginya itu tidak terlalu berarti. Siapa di Dongfu ini yang tidak tahu kalau Sing Sing itu adik juniornya?
Tak dirinya sangka si bodoh ini berani melakukan hal seperti itu. Lalu orang-orang pun mulai mengepung Wu Chen dan menyebut Wu Chen sungguh berani menindas Xing Xing. Mereka pun memperhatikan Wu Chen seperti bocah tua yang nampak ketakutan. Dia bahkan tidak berani bergerak 1 inci pun. Kakak Ki pun bertanya tunggu apa lagi dan meminta saudara-saudaranya untuk menghajar dia. Lalu kakak Ki pun bertanya kepada Xing Xing apa yang ingin Xing Xing lakukan. Dirinya akan mengaturnya untuk Xing Xing. Namun Xing Xing sendiri malah ragu harus berbuat apa. Di sisi lain, seseorang melihat dari kejauhan menyadari bahwa itu adalah Wu Chen. Dia pun menilai ini situasi yang buruk. Jangan sampai terjadi sesuatu. Dirinya harus memberitahu bos Surosong secepatnya. Kemudian melihat sikap Xing Xing, kakak Ki pun menyebut Xing Xing terlalu baik. Orang baik selalu dibuli dan kembali mengajak Xing Xing untuk menghajar Wu Chen. Mereka pun bertanya-tanya apakah Wu Chen bocah yang berpura-pura menjadi guru. Mereka pun meminta Wu Chen untuk berlutut dan merangkak ke arah Xing Xing, lalu meminta maaf sebelum mereka menghitung sampai 3. Lalu Wu Chen pun nampak sangat santai dengan hal ini dan menegur kakak Ki dan menyebut namanya yaitu Mao Qi, serta bertanya apakah keluarga Mao Qi tahu betapa menakjubkannya dirinya di luar. Mao Qi seketika menatap Wu Chen dengan serius dan menyebut Wu Chen jajingan karena hebat tahu namanya. Mao Qi pun bertanya Wu Chen tahu dirinya siapa, tapi Wu Chen masih berani bertindak seperti itu. Wu Chen pun menyebut bukankah ini cuma tentang pertarungan? Mengapa Mao Qi mengatakan kalau dirinya menindas anak-anak? Orang-orang pun seketika menyebut Wu Chen pandai berpura-pura. Apakah dia mencoba melawan? Dia ingin melawan mereka semua sendirian. Mereka pun bertanya kepada Mao Qi kapan mereka mulai. Mereka tidak sabar untuk menampar wajah bodohnya itu. Mao Qi pun menyebut bahwa sepanjang hidupnya, dirinya belum pernah melihat orang yang berani bersikap sombong di hadapannya. Namun saat Mao Qi ingin mengajak saudara-saudaranya untuk menyerang Wu Chen, tiba-tiba sebuah panggilan masuk di ponsel Mao Qi. Mao Qi pun seketika meminta mereka untuk diam terlebih dahulu karena ayahnya menelpon. Dalam pikiran Mao Qi, mengapa ayahnya menelpon dirinya secara tiba-tiba di saat seperti ini? Mao Qi pun menyebut Wu Chen sedang beruntung, serta meminta Wu Chen memanfaatkan waktu ini untuk mengucapkan kata-kata terakhir. Kemudian Mao Qi pun menjawab panggilan itu dan bertanya kepada ayahnya ada apa. Ayahnya pun menyebut Mao Qi sebagai anak nakal, dan bertanya bisakah Mao Qi berhenti membuatnya kesulitan setiap hari. Dirinya akan mematahkan kakinya. Apakah Mao Qi sudah melakukan sesuatu? Mao Qi pun bingung dengan situasinya dan balik bertanya ada apa. Dan ternyata Mao Qi adalah anak dari Mao Surosong. Surosong pun kembali memperjelas pertanyaannya apakah Mao Qi sudah melakukan sesuatu kepada Wu Chen. Mao Qi pun kembali bingung siapa yang sedang ayahnya bicarakan. Surosong pun mengatakan bahwa Mao Qi membawa banyak orang pergi ke taman untuk memukuli seseorang. Sampai-sampai Mao Qi masih bertanya kepada dirinya siapa. Mengapa dirinya melahirkan orang bodoh seperti Mao Qi? Dan nyatanya Mao Qi masih bingung dengan keadaannya. Surosong pun sangat marah dengan sikap Mao Qi dan bertanya apakah Mao Qi sudah memulai perkelahiannya apa belum. Mao Qi pun menjawab belum. Surosong pun lega mendengarnya. Surosong pun meminta Mao Qi untuk tidak melakukan apapun. Tahukah Mao Qi kalau Guru Wibo hampir menganggap Wu Chen sebagai ayahnya? Apakah menurut Mao Qi itu lebih baik dari dia? Lalu Surosong bertanya apakah Wu Chen ada di dekat Mao Qi. Mao Qi pun membenarkan hal itu. Surosong pun meminta Mao Qi untuk menyerahkan teleponnya. Mao Qi pun dengan malu-malu mendekat dan menyerahkan teleponnya dan memberitahu Wu Chen bahwa ini dari ayahnya. Mereka pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Mengapa Mao Qi malah memberikan teleponnya kepada Pak Tua ini? Mereka pun merasa aneh karena mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Lalu Wu Chen pun menyapa Surosong di telepon. Surosong pun seketika menyebut ini semua hanya kesalahpahaman karena gagal mengenali orang yang dikenalnya. Mao Qi itu tidak mengenal Wu Chen, itu sebabnya ini terjadi. Surosong pun meminta tolong untuk tidak membiarkan kebodohannya menyusahkan Wu Chen dan meminta Wu Chen memaafkan dia. Wu Chen pun mengerti. Surosong pun mengucapkan terima kasih kepada Wu Chen atas kebaikannya.
Saat dia kembali, dirinya akan pastikan untuk mendisiplinkannya, sehingga Wu Chen tidak perlu khawatir. Wu Chen pun menyerahkan semua ini kepada Su Rosong, karena ada hal lain yang harus dirinya lakukan. Dan setelahnya, Wu Chen pun mengembalikan ponsel itu kepada Maoki, dan bertanya apakah Maoki masih mau bertarung. Maoki pun menyebut bahwa mereka tidak jadi bertarung. Maoki mengaku salah. Dirinya tidak tahu kalau Wu Chen dan ayahnya berteman. Maoki menyebut bahwa ini semua salah paham. Hal ini pun mengagetkan semua orang. Kapan bocah ini jadi setua itu? Mereka pun sangat kesal saat ini. Lalu Sing Sing bertanya Maoki memanggil gurunya apa barusan. San San pun menyebut bahwa sepertinya Maoki memanggilnya dengan sebutan Paman Wu. Maoki pun bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka perdebatkan. Maoki meminta mereka diam dan meminta maaf kepada Wu Chen. Mereka pun semakin tidak mengerti dengan perubahan sikap Maoki. Maoki yang melihat mereka nampak bingung segera memukul mereka dan menyebut mereka bodoh. Apakah mereka tidak mengerti dengan apa yang dirinya ucapkan barusan? Mereka pun pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa karena Maoki sudah meminta maaf. Mereka pun harus mengikutinya. Hingga mereka semua membungkukkan badan dan meminta maaf kepada Wu Chen. Wu Chen pun menyebut bahwa mereka bertingkah seperti gangster serta meminta mereka untuk segera pergi. Maoki pun mengerti dan mengikuti kata-kata Wu Chen dan seketika mereka semua pamit pergi. Sedangkan Sing Sing sendiri berencana menggunakan kesempatan ini untuk menyelinap keluar dari sini. Dirinya tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Namun Wu Chen dengan cepat menangkap Sing Sing dan bertanya mau kemanakah Sing Sing. Sing Sing yang panik pun menatap Wu Chen dengan perasaan cemasnya dan mengatakan bahwa itu semua salah paham dan memohon agar hal ini tidak diberitahukan kepada ibunya. Dirinya berjanji akan mendengarkan apapun yang Wu Chen katakan di masa depan. Wu Chen pun bertanya apakah ini sungguhan. Sing Sing pun mengiyakan hal ini. Wu Chen jauh lebih baik dari Maoki. Dirinya pasti akan mengikuti Wu Chen dan dirinya berjanji. Lalu di saat yang sama Wu Chen mendapatkan sebuah pesan dari Su Rosong yang meminta izin untuk memberikan Wu Chen minuman dan meminta Wu Chen untuk datang ke lantai 5 KTV Agung Emas. Melihat hal ini, Wu Chen pun memberitahu Sing Sing bahwa dirinya akan mengajari Sing Sing cara menggambar besok dan memintanya pulang lebih dulu. Sing Sing pun mengerti dan dirinya akan segera pulang. Kemudian berpindah di KTV Agung Emas. Wu Chen pun sampai dan mempersilahkan Wu Chen untuk duduk. Wu Chen pun bertanya apa yang Su Rosong dan Guru Wibo lakukan di sini. Dan seketika Su Rosong menampar Maoki di hadapan Wu Chen. Su Rosong mengatakan bahwa dirinya akan memberikan penjelasan kepada Wu Chen mengenai hal ini. Dirinya tidak melanggar aturan dunia hanya karena anaknya tidak berguna. Jadi dirinya mengundang Guru Wibo ke sini untuk menjadi saksi. Wu Chen pun seketika meminta Su Rosong untuk tidak khawatir urusan anak-anak. Su Rosong pun menyebut Wu Chen terlalu baik dan dirinya mengucapkan terima kasih banyak karena tidak berdebat dengan anaknya. Jika demikian mereka bisa beristirahat lebih dulu dan bersantai. Lalu Wu Chen pun pergi ke kamar yang telah dipesankan oleh Su Rosong. Dan Wu Chen pun bertanya-tanya mengapa dirinya merasa sedikit mengantuk. Dan Wu Chen pun tidak menyangka ada seseorang di sini. Dan Wu Chen pun menyadari bahwa wanita ini sebelumnya disediakan untuk Ding Ruilong. Dan wanita ini bernama Zhuang Xiaodie. Wu Chen pun menilai bahwa pesanan Su Rosong ini akan sangat menarik sekali. Dan chapter berakhir.